Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita bertemu dalam kebaktian ibadah tengah minggu pada minggu yang kedua. Puji Tuhan, saat ini saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, yang baik. Tetapi kita juga pasti mengalami banyak hal dalam hidup kita, baik sedih maupun senang, baik ataupun buruk. Nah, saat ini kita akan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan yang sangat besar buat kita. Mari kita bersyukur dan tetap bersemangat untuk kita terus melangkah dalam hidup ini hingga sampai kita menghadap Tuhan. Mari kita bersyukur dengan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur syukur atas kasih Tuhan atas kita melalui doa. Mari kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu setiap hari yang kami rasakan. Terima kasih atas segala hal yang boleh kami terima. Hingga saat ini kami boleh merasakan bahwa kebaikan-Mu sangat besar buat kami. Ya Bapa yang di dalam surga, kami mohon kepadamu agar kami diberikan kekuatan melalui firman-Mu, baik dalam Tuhan sendiri yang akan memberikan kami kekuatan, bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan kami semangat untuk kami terus melangkah dalam kehidupan ini, untuk kami terus setia kepadamu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, bukakanlah hati kami, supaya hati kami mau mendengar, telinga kami dapat mendengar, hati kami dapat terbuka untukmu, untuk bisa menjadi berkat dan untuk bisa memahami semua apa yang telah Kau berikan dan Engkau firmankan buat kami. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan juga untuk segala pergumulan kami dan juga pergumulan gereja ini, untuk Bapak Pendeta Paul, untuk Ibu Pendeta Endang, dan juga untuk segala staf yang ada di dalam gereja ini. Tuhan akan memberkati, baik ada di cabang maupun ada di kelompok. Kami yakin dan percaya Engkau akan bekerja dalam gereja kami ini. Kami yakin dan percaya gereja kami akan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena Tuhan mempersekutukan kami dalam ibadah tengah minggu pekan ini. Meskipun masih harus kami kerjakan secara virtual, kiranya persekutuan ini atau ibadah ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk menghidupi panggilan kami sebagai murid Kristus. Tolonglah kami jika sebentar kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu,
kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pekan ini saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, hampir setiap orang suka memberikan nasihat. Tetapi ternyata, jika dibalik, tidak semua orang suka mendengarkan atau menerima nasihat. Mengapa demikian? Karena banyak orang ketika menasehati sesamanya, ia menginginkan agar sesamanya itu hidup seturut dengan standar dirinya. Artinya, kadang nasihat yang kita sampaikan itu berdasarkan pengalaman hidup atau sejauh penglihatan mata yang pada akhirnya berujung pada penghakiman, atau paling tidak semata-mata karena orang yang kita nasihati tidak hidup atau bersikap sesuai dengan nilai-nilai mayoritas. Jika itu yang terjadi, saya yakin bahwa ketika nasihat itu disampaikan, sulit bagi si pendengar nasihat itu untuk mengalami perubahan. Jangankan perubahan, nasihat itu sudah didengarkan dengan baik, sudah mengucap syukur. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, jika demikian, bagaimana seharusnya ketika kita hendak memberikan nasihat bagi saudara kita? Apalagi jika sikap mereka memang terbukti tidak benar, atau bahkan dalam iman kita disebut telah berbuat dosa. Syukur pada Tuhan, Tuhan Yesus memberi kita ajaran tentang ini. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan teks yang menjadi dasar permenungan firman Tuhan hari ini. Saudara saya kasih Tuhan, Injil Matius adalah Injil yang ditujukan bagi para pembaca dengan latar belakang budaya Yahudi. Jadi sasarannya adalah orang-orang Yahudi yang sudah melekat pada budaya dan kebiasaan yang mereka hidupi setiap hari, yaitu budaya Yahudi. Dan Injil Matius ini selain bertujuan agar mudah diterima oleh orang-orang Yahudi, penulisnya hendak menggelitik dengan kritik-kritik tajam atas kebiasaan kekerasan yang dibalut dengan keagamaan. Khususnya dalam teks kita hari ini, si penulis Injil Matius hendak mengkritik cara seseorang ketika ia mendapati sesamanya berbuat dosa. Dalam tradisi agama Yahudi yang berlaku berdasarkan Taurat, perbuatan dosa selalu diperhadapkan pada pengadilan. Oleh karena itu prosesnya pasti hanya bertujuan pada 2 hal, yaitu mengungkapkan kesalahan dan yang kedua adalah menyatakan hukuman. Inilah yang hendak diubah oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya tentang menasehati sesama. Perbuatan dosa saudara kita harus ditangani dengan nasihat, bukan penghakiman, pengadilan, dan hukuman semata.
Dengan kata lain, ketika kita sebagai orang beriman mendapati saudara kita yang artinya sesama saudara seiman melakukan perbuatan dosa, maka ia harus ditegur dan dinasehati. Hanya Tuhan Yesus menegaskan bahwa teguran dan nasihat yang diberikan harus dilakukan bukan dalam upaya serangan untuk mempermalukan si penerima nasihat, tetapi harus dilakukan dalam rangka mendapatkan saudara kita kembali. Tertulis di ayat yang ke-15. Apa maksudnya mendapatkan saudara kita kembali? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pemahaman bagi seseorang yang berbuat dosa tidak bisa hanya dipandang sebagai sebuah pelanggaran semata, tetapi perlu dipandang pula sebagai seseorang yang sedang tersesat dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, di perikop sebelumnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang. Seseorang yang tersesat harus didapatkan kembali. Dan untuk mendapatkan saudara kita kembali harus dilakukan dengan cara menegur atau memberikan nasihat. Harapannya dengan teguran dan nasihat itu kita berupaya mendapatkan ia kembali dari situasi yang telah menyesatkan dia. Karena posisinya, kondisinya dia disebut sedang tersesat oleh dosa. Dan di sisi yang lain, dengan teguran dan nasihat itu pula, kita sedang mendapatkan dia untuk kembali pada ikatan persekutuan yang membawanya agar tetap terikat di dalam kerajaan surga. Jadi kini kita melihat pergeseran semangat dan tujuan ketika kita hendak menegur atau menasehati saudara kita yang kedapatan berbuat dosa. Bukan untuk menentukan menang kalah, salah benar dan menentukan hukuman, tetapi hendak menolong dia untuk memasuki ruang hatinya dan ia menemukan, menyadari bahwa dirinya telah berbuat dosa. Saya yakin ketika kesadaran itu muncul, maka akan lebih mudah baginya untuk mengalami pertobatan dan pada akhirnya mengalami perubahan hidup. Itulah mengapa teguran dan nasihat yang kita sampaikan perlu memperhatikan pemilihan kata dan perlu memperhatikan situasi yang sedang kita hadapi. Mengapa hal ini harus kita upayakan? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagi Tuhan Yesus, keutuhan umatnya adalah hal yang sangat penting. Di pasal 18 ini menunjukkan betapa Tuhan Yesus ingin agar umatnya tetap terikat di dalam persekutuan yang membawa umatnya sampai pada kerajaan surga. Oleh karena itu, ia tidak ingin bahwa umatnya justru terpecah dan terhilang karena tersesat dalam perbuatan dosa. Sedangkan kita berdiam diri, tidak berbuat apa-apa, atau bahkan yang kita lakukan justru mengadili dan semakin menjauhkan saudara kita dari Tuhan dan persekutuan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, lalu bagaimana jika saudara kita yang berbuat dosa tadi ternyata justru tidak mau mendengarkan nasihat kita? Pada bagian ini Tuhan Yesus memberi tahapan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilewati ketika menasehati sesama. Mulai dari pembicaraan 4 mata, kemudian didampingi oleh beberapa saksi, dan baru diumumkan di tengah-tengah jemaat. Meskipun secara gerejawi kita tidak mengumumkan lagi pelanggaran yang saudara kita lakukan di tengah-tengah jemaat, tentu ini hendak menunjukkan betapa kita sebagai sebuah persekutuan bertanggung jawab atas pemulihan dan kembalinya saudara kita dari situasi tersesat oleh dosa tadi. Namun demikian, jika ia tetap tidak mendengarkan, kita harus bagaimana? Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa bagi orang-orang yang sudah ditegur, dinasehati sedemikian rupa, tetapi ternyata tidak mau mendengarkan dan tetap hidup di dalam dosa, Tuhan Yesus menunjukkan kita perlu memandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau bahkan memandang dia sebagai seorang pemungut cukai. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita perlu berhati-hati ketika menerapkan
sikap ini, memandangnya sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau memandangnya sebagai seorang pemungut cukai, jika kita lakukan dengan memposisikan diri sebagai orang Yahudi pada saat itu konteksnya, tentu yang terjadi adalah sikap memusuhi, bahkan mengucilkan. Karena bagi mereka, orang yang tidak mengenal Allah atau bahkan seorang pemungut cukai adalah orang yang patut dijauhi. Oleh karena itu, kita justru belajar sebagai anak-anak Tuhan. Kita memandang mereka, orang-orang yang tidak mengenal Allah atau yang dipandang seperti seorang pemungut cukai, harus dilakukan. Sikap memandang itu, sudut pandang itu harus dilakukan dari sudut pandang Tuhan Yesus. Yaitu orang-orang yang perlu dibawa kepada Allah oleh belas kasihan Allah sendiri. Jika nasihat yang terucap oleh mulut kita tidak bisa membawanya kepada Allah, maka sebagai sebuah persekutuan yang bisa kita lakukan adalah mari kita bersepakat dalam doa untuk membawanya kepada Tuhan. Saudara saya yang kasih Tuhan, firman Tuhan menegaskan, jika dua orang saja sepakat meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Ini berarti pentingnya sebuah kesepakatan kita untuk meminta kepada Tuhan agar saudara kita dapat kembali, agar kita dapat mendapatkan kembali saudara kita yang sudah terhilang atau tersesat oleh dosa, dan agar dia terikat kembali di dalam persekutuan. Sama seperti kita yang sebelumnya terhilang, tetapi kemudian Tuhan Yesus menangkap kita dan membawa kita ke dalam persekutuan. Dengan pemahaman ini, kita tidak akan memandang saudara-saudara kita, apalagi mereka yang berbuat dosa, semata sebagai seorang pendosa. Karena kalau kita mau mengaku, tentu kita semua ini orang yang berbuat dosa. Hanya oleh kasih karunia Tuhan, kita ditangkap dan dibawa dalam pemulihan, pengampunan, dan diikat dalam persekutuan. Oleh karena itu, mari kita belajar meletakkan sudut pandang dan hati Tuhan Yesus ketika memandang saudara-saudara kita yang sedang tersesat dalam dosa. Nasihati, tegurlah, dan bawalah dalam doa agar mereka tetap terikat di dalam Tuhan Yesus dan terikat di dalam persekutuan. Dan kenakanlah belas kasihan Kristus ketika kita memandang mereka. Nah, saudara saya yang kasih Tuhan, dari uraian di atas tadi, kita sedang dikritik oleh Tuhan Yesus. Kita membangun sebuah otokritik untuk menelisik dalam hati kita tentang hal menasehati sesama. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah ketika kita menasehati saudara kita, khususnya mereka yang kita ketahui berbuat kesalahan atau bahkan berbuat dosa, apa yang menjadi motivasi kita? Apakah semata-mata mengungkap kesalahan, menunjukkan siapa salah, siapa benar, dan membuatnya merasa terhakimi? Atau sudahkah seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, yang kita rindukan adalah membawa mereka kembali kepada Tuhan, membawa mereka kembali kepada persekutuan. Jadi yang pertama kita belajar tentang apa yang menjadi dasar atau motivasi kita ketika kita menasehati sesama. Kita diingatkan ketika kita menyampaikan teguran dan nasihat harus dilakukan dalam rangka membawa dia kembali kepada Tuhan dan terikat dalam persekutuan. Dan yang kedua kita belajar dalam otokritik ini adalah apakah saat kita menasehati saudara kita sedang memposisikan diri sebagai si benar, atau kita menyadari bahwa kita sama-sama orang yang perlu dipulihkan di dalam Tuhan, perlu pengampunan Kristus, karena sesungguhnya kita sama-sama orang yang berdosa.
Saya yakin jika pemahaman ini yang ada di dalam hati kita, maka ketika kita memandang saudara kita yang jatuh ke dalam pencobaan dan perbuatan dosa, kita akan memandang dia sebagai pribadi yang sedang memerlukan belas kasih Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita mengingat, kita semua tidak kebal terhadap pencobaan. Ada kalanya kita memberikan nasihat bagi saudara kita, dan ada kalanya kita perlu belajar mendengarkan, menerima nasihat. Ketika kita sendiri yang ternyata mengalami jatuh ke dalam pencobaan, dengarkanlah nasihat dan teguran dari saudara seiman kita. Terimalah itu dengan hati yang terbuka, hati yang bersyukur, karena tujuannya adalah membawa kita tetap terikat dalam persekutuan, membawa kita tetap hidup di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, seperti yang saya sampaikan di hari Minggu yang lalu, kita sedang merenungkan tema 2 bulan ini berkarya bersama Kristus. Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk berkarya bersama Kristus adalah bagaimana kita berkarya mengenakan sudut pandang dan hati Tuhan Yesus. Maka ini berarti dalam karya kita perlu mengenakan cara pandang Tuhan Yesus, mengenakan hati Tuhan Yesus, termasuk ketika kita sedang memberikan nasihat, teguran bagi saudara kita. Kenakanlah sudut pandang dan hati Kristus, sehingga apa yang kita lakukan, kita sadari bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepuasan kita sendiri, tetapi untuk mengikat saudara-saudara kita agar mereka tetap ada di dalam Tuhan Yesus dan terikat di dalam persekutuan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menemukan hal yang tidak baik. Kita pasti akan menemukan orang-orang yang belum tentu baik kepada kita. Mungkin saat ini kita merasa kecewa terhadap anggota keluarga, terhadap kerabat, terhadap teman seperjuangan, terhadap teman di lingkungan kerja kita. Mungkin kita saat ini sedang sakit hati, atau mungkin kita saat ini sedang sakit di dalam secara jasmani, atau mungkin saat ini kita tidak mampu, bahkan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita mungkin melihat bahwa Tuhan sangat jauh dari hadapan kita. Tapi yakinlah bahwa Tuhan selalu menolong dan selalu memberikan kekuatan. Entah itu mungkin melalui teman kita, melalui keluarga kita. Dukungan-dukungan mereka adalah pertolongan-pertolongan Tuhan yang mungkin kita tidak dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Mari saat ini kita bukakan hati kita agar Tuhan bekerja, agar mujizat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu Mujizat Masih Ada. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku.
mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena pekan ini kami boleh merenungkan firman Tuhan tentang peranan kami sebagai saudara seiman yang bertanggung jawab atas kehidupan sesama saudara seiman, khususnya bagi mereka yang hidup di dalam dosa atau jatuh ke dalam pencobaan. Kiranya kami selalu belajar menjadi umat Tuhan yang mawas diri, sehingga ketika kami mendukung saudara-saudara kami, memberikan teguran dan nasihat, semata-mata kami lakukan untuk menjaga mereka agar tetap terikat di dalam Tuhan dan persekutuan saudara seiman. Pada pekan ini ya Tuhan, di ibadah tengah minggu ini kami bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi gereja Tuhan GKMI Salatiga, kiranya Tuhan memberkati setiap gerak pelayanan gereja ini, dari setiap komisi, kelompok-kelompok atau rayuan yang ada, bahkan setiap program-program kemajelisan. Kiranya Tuhan menolong sehingga pelayanan-pelayanan tetap dikerjakan untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani umat-Mu dalam berbagai pergumulan yang memerlukan lawatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk cabang-cabang yang ada di Sumberjo, Janggelengan, dan Cukilan. Tuhan juga memberkati setiap pelayanan yang terus dikembangkan di sana. Biarlah pertumbuhan demi pertumbuhan boleh terjadi dan umat Tuhan tetap terjaga kehidupan rohaninya di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa pula untuk panitia masa raya Natal dan penapisan, dan jika sebentar kami akan segera memasuki masa raya Natal tersebut, kiranya Tuhan menolong setiap panitia yang telah ambil bagian di dalamnya mempersiapkan segala sesuatu sehingga semuanya pada akhirnya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Kota Salatiga, kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan dan persekutuan-persekutuan yang ada, sehingga melalui gereja-gereja Tuhan boleh memberi dampak yang baik bagi Kota Salatiga. Demikian pula kami berdoa untuk pemerintah Kota Salatiga. Terima kasih karena kami menjadi bagian dari Kota Salatiga ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bapak Wali Kota beserta pemerintahan yang ada sampai ke RT RW. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan hikmat, dan biarlah ketika mereka mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka kerjakan itu semata-mata untuk menolong masyarakat Salatiga mengalami hidup dalam damai dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan,
Kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.